pandai hukum, baca kitab, alim segala macam, akhirnya jadi imam. Ada yang bilang bahwasanya tak sah berjamaah dengan imam seperti itu. Saya tak pernah baca ada yang mengatakan tak sah. Tak ada syarat sah berjamaah. Ya kalau ada tolonglah ditunjukkan. Syarat sah berjamaah imamnya harus anak halal. Tak ada. Tak ada seperti itu. Hanya saja memang orang yang seperti itu nasabnya kurang bagus. Kalau dibanding-bandingkan dengan imam-imam lain, ya mungkin dia di bawah. Tapi kalau dari urutan man ahaqqu bil imamah, siapa orang yang paling berhak menjadi imam, yang pertama apa? Faqih. Orang yang paling paham ilmu fikih. Bukan nasab dulu, bukan nasab dulu. Begitu juga ketika menikah. Yang pertama kali apa? Dayyanah atau dayyinah. Orang yang bagus agamanya dulu. Nasab itu ukuran ke-6. Nasab itu ke-6. Kalau menikah, pertama agama, kedua akal, G7 ya. Pertama agama, kedua akal, ketiga akhlak, keempat bisa punya banyak anak atau tidak, kelima perawan, keenam nasab, ketujuh baru cantik atau tidaknya. Nah, jadi kalau dikatakan tidak sah, saya tak pernah baca. Yang mudah-mudahan yang benar itu adalah tetap sah. Nah, jangan dipandang kesalahan orang tuanya. Benar kalau memang menikah sama anak halal itu lebih bagus daripada anak zina. Nah, kemudian kalau seandainya ditanya tadi, apakah kalau mau menyantuni anak yatim di 10 Muharram dilompati di 11 Muharram boleh atau tidak? Boleh. Kalau yang ditanya boleh atau tidak, jangankan bulan Muharram, nah, bulan Januari pun boleh. Nah, hanya saja memang bulan Muharram itu hari Asyura itu hari mulia. Kita melakukan ibadah saat sedang puasa, kita melakukan ibadah di saat orang banyak beramal, itu lebih tinggi lagi pasti fadilahnya. Hanya saja keutamaannya, pahalanya lebih besar di bulan-bulan yang seperti, apalagi di saat kita sedang berpuasa. Itu pasti lebih tinggi lagi fadilah pahalanya. Tapi kalau ditanya boleh, ya boleh saja, tidak masalah. Ada lagi pertanyaan? Ada anak zina, dididik bagus, sekolahkan pesantren, habis 30 juz, pandai hukum, baca kitab, alim segala macam, akhirnya jadi imam. Ada yang bilang bahwasanya tak sah berjamaah dengan imam seperti itu. Saya tak pernah baca ada yang mengatakan tak sah. Tak ada syarat sah berjamaah. Ya kalau ada tolonglah ditunjukkan. Syarat sah berjamaah imamnya harus anak halal. Tak ada. Tak ada seperti itu. Hanya saja memang orang yang seperti itu nasabnya kurang bagus. Kalau dibanding-bandingkan dengan imam-imam lain, ya mungkin dia di bawah. Tapi kalau dari urutan man ahaqqu bil imamah, siapa orang yang paling berhak menjadi imam, yang pertama apa? Faqih. Orang yang paling paham ilmu fikih. Bukan nasab dulu, bukan nasab dulu. Begitu juga ketika menikah. Yang pertama kali apa? Dayyanah atau dayyinah. Orang yang bagus agamanya dulu. Nasab itu ukuran ke-6. Nasab itu ke-6. Kalau menikah, pertama agama, kedua akal, G7 ya. Pertama agama, kedua akal, ketiga akhlak, keempat bisa punya banyak anak atau tidak, kelima perawan, keenam nasab, ketujuh baru cantik atau tidaknya. Nah, jadi kalau dikatakan tidak sah, saya tak pernah baca. Yang mudah-mudahan yang benar itu adalah tetap sah. Nah, jangan dipandang kesalahan orang tuanya. Benar kalau memang menikah sama anak halal itu lebih bagus daripada anak zina. Nah, kemudian
Kalau seandainya ditanya tadi, apakah kalau mau menyantuni anak yatim di 10 Muharram dilompati di 11 Muharram boleh atau tidak? Boleh. Kalau yang ditanya boleh atau tidak, jangankan bulan Muharram, nah, bulan Januari pun boleh. Nah, hanya saja memang bulan Muharram itu hari Asyura itu hari mulia. Kita melakukan ibadah saat sedang puasa, kita melakukan ibadah di saat orang banyak beramal, itu lebih tinggi lagi pasti fadilahnya. Hanya saja keutamaannya, pahalanya lebih besar di bulan-bulan yang seperti apalagi di saat kita sedang berpuasa. Itu pasti lebih tinggi lagi fadilah pahalanya. Tapi kalau ditanya boleh, ya boleh saja, tidak masalah. Ada lagi pertanyaan? Ada anak zina, dididik bagus, sekolahkan pesantren, habis 30 juz, pandai hukum, baca kitab, alim segala macam, akhirnya jadi imam. Ada yang bilang bahwasanya tak sah berjamaah dengan imam seperti itu. Saya tak pernah baca ada yang mengatakan tak sah. Tak ada syarat sah berjamaah. Ya kalau ada tolong kami tunjukkan. Syarat sah berjamaah imamnya harus anak halal. Tak ada. Tak ada seperti itu. Hanya saja memang orang yang seperti itu nasabnya kurang bagus. Kalau dibanding-bandingkan dengan imam-imam lain, ya mungkin dia di bawah. Tapi kalau dari urutan man ahaqqu bil imamah, siapa orang yang paling berhak menjadi imam, yang pertama apa? Faqih. Orang yang paling paham ilmu fikih. Bukan nasab dulu, bukan nasab dulu. Begitu juga ketika menikah. Yang pertama kali apa? Dayyanah atau dayyinah. Orang yang bagus agamanya dulu. Nasab itu ukuran ke-6. Nasab itu ke-6. Kalau menikah, pertama agama, kedua akal, dia 7 ya. Pertama agama, kedua akal, ketiga akhlak, keempat bisa punya banyak anak atau tidak, kelima perawan, ke-6 nasab, ke-7 baru cantik atau tidaknya. Nah, jadi kalau dikatakan tidak sah, saya tak pernah baca. Yang mudah-mudahan yang benar itu adalah tetap sah. Nah, jangan dipandang kesalahan orang tuanya. Benar kalau memang menikah sama anak halal itu lebih bagus daripada anak zina. Nah, itu tadi. Kemudian kalau seandainya ditanya tadi, apakah kalau mau menyantuni anak yatim di 10 Muharram dilompati di 11 Muharram boleh atau tidak? Boleh. Kalau yang ditanya boleh atau tidak, jangankan bulan Muharram, nah, bulan Januari pun boleh. Nah, hanya saja memang bulan Muharram itu hari Asyura itu hari mulia. Kita melakukan ibadah saat sedang puasa, kita melakukan ibadah di saat orang banyak beramal, itu lebih tinggi lagi pasti fadilahnya. Hanya saja keutamaannya, pahalanya lebih besar di bulan-bulan yang seperti apalagi di saat kita sedang berpuasa. Itu pasti lebih tinggi lagi fadilah pahalanya. Tapi kalau ditanya boleh, ya boleh saja, tidak masalah.